Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang berteman, bersahabat, dan berpacaran dengan kompetensi dasar memahami peran teman terhadap perkembangan diri kalian. Kita lihat bersama-sama pengertian berteman. Berteman itu diartikan hubungan atau relasi di mana terjadi antara dua orang atau lebih, baik itu seorang anak laki-laki dengan lawan jenisnya ataupun dengan sejenisnya, dengan mempunyai tujuan untuk bersosialisasi ataupun untuk mencapai sesuatu yang mau dicapai bersama. Jadi ini yang diartikan dengan berteman. Dalam berteman itu mempunyai hambatan, ya. Hambatan yang pertama adalah sikap egois. Jadi tidak mau tahu, acuh tak acuh, bersikap munafik, kurang peka atau kurang peduli akan kebutuhan orang lain, ya. Pergaulan yang kurang luas, kuper, kurang pergaulan, kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak dapat memberi perhatian. Faktor pendukung dalam berteman. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial. Dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, itu berarti bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain. Selalu ada bersama dengan orang lain. Dan selalu ada untuk orang lain. Yang kedua, adanya kesamaan hobi. Kesamaan hobi ini menunjang atau mendukung ketika kalian berteman dengan orang lain. Sehingga bisa dikatakan klik dengan temanmu. Yang ketiga, adanya kesamaan dalam pengalaman hidup. Pernah sama-sama menderita atau sama-sama senang, sama-sama satu daerah bisa. Yang keempat, adanya kesamaan visi. Ini yang menjadi faktor pendukung dalam berteman. Nasihat Rasul Paulus dalam berteman ada dalam kitab suci Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 8. Poinnya adalah sehati sepikir. Mengapa dikatakan sehati sepikir ini sebagai nasihat? Ketika berteman, kita harus sehati dan sepikir sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Satu, kasih. Maka dasar dari berteman itu adalah kasih. Satu, jiwa, dijiwai oleh pengorbanan, oleh kejujuran. Ya, ini yang dinamakan satu jiwa. Satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Artinya di sini tidak mencari muka. Yang tidak mencari muka ini maksudnya tidak mau membenarkan diri sendiri. Tidak mencari pembenaran diri. Yang terakhir adalah rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini penting sekali sikap kerendahan hati sebagai seorang teman. Bagaimana dengan nilai-nilai ketarakanitaan? Nilai-nilai ketarakanitaan bisa kita jumpai dengan sikap compassion. Ketika kita berbela rasa, itu menunjukkan sikap peduli dengan orang lain. Celebration. Bahwa dalam pertemanan itu perlu diungkapkan rasa syukur melalui doa. Saling mendoakan teman satu sama lain. Community. Bahwa pertemanan itu dibangun bersama dengan komunitas yang lain. Conviction, daya juang, bahwa dalam berteman itu butuh perjuangan. Ada hal-hal yang harus diperjuangkan bersama. Butuh kreativitas, creativity. Ketika Anda berteman dengan temanmu, maka membutuhkan sikap kreativitas. Kreativitas dalam memahami, kreativitas dalam mengungkapkan pertemanan itu sendiri. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Bahwa pertemanan itu dibangun atas dasar kepercayaan dan keterbukaan satu sama lain. Tanpa ada keterbukaan dan kepercayaan, maka pertemanan hanya bersifat sementara saja. Berikutnya kita masuk ke materi bersahabat. Pengertian bersahabat, suatu hubungan yang melibatkan pengetahuan, penghargaan, afeksi, serta menunjukkan kesetiaan. Bersahabat di sini bukan sekedar tahu, ya, tapi mengenal. Maka ada pengetahuan, ada penghargaan, ada afeksi. Maka di sini mengenal, ya.
Orang yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Jadi bersahabat juga diartikan sebagai orang yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Jadi bukan hanya suka ketika ada, tetapi duka juga ada. Nilai-nilai persahabatan menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Jadi seorang sahabat itu selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Adanya simpati dan empati. Jadi ada perasaan saya peduli dengan dirimu. Saya mau ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Adanya kejujuran dan keterbukaan. Bahwa di sini saling jujur, saling terbuka sebagai seorang sahabat. Saling pengertian, bukan hanya dimengerti tapi mengerti. Faktor yang menjadi pendukung persahabatan itu saling menerima, terbuka, jujur, saling perhatian, dan ini yang penting, saling mengampuni. Ketika dalam persahabatan tidak bisa mengampuni, maka persahabatan itu tidak bisa dipertahankan lama. Bagaimana pandangan kitab suci tentang persahabatan? 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, poinnya adalah persahabatan yang berorientasi pada orang yang dikasihinya. Ingat, cerita ini antara Daud dan Yonatan. Yonatan mengingatkan bahwa jalannya Daud ini sudah salah karena menginginkan Batseba. Tetapi dengan cara yang sangat baik, Yonatan mau mengingatkan kepada Raja Daud. Yang kedua, sahabat yang berani mengungkapkan kebenaran. Maka di sini Yonatan berani mengungkapkan kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini salah. Disinilah letak sahabat yang baik. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah dalam membangun persahabatan selalu ada gesekan yang membuat satu sama lain saling memahami. Justru gesekan itu yang membuat persahabatan itu semakin dewasa. Kita masuk ke materi berikutnya. Berpacaran. Setiap orang pasti punya pacar atau pernah berpacaran. Tapi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan berpacaran. Berpacaran adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Jadi kalau kalian sudah memutuskan berpacaran, itu berarti kalian memutuskan untuk tutup buku buka terop alias menikah. Ya. Nasihat Alkitab dalam berpacaran. Ada Amsal, ada 1 Korintus, ada 2 Korintus dan Roma. Poinnya, jagalah hatimu. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam memberikan sayang karena hati kita mampu mempengaruhi segala kehidupan kita. Ketika kalian mengatakan I love you, ini si cewek ini bisa berbunga-bunga ya, atau sebaliknya. Yang cewek mengatakan I love you kepada cowoknya nggak bisa tidur, bisa. Maka hati-hati, ya, jaga hatimu. Yang kedua, bergaul secara wajar. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus tahu sopan santun ketika Anda bergaul. Yang ketiga, harus mengikuti standar moral Alkitab. Apa yang dikatakan standar moral Alkitab? Yaitu jangan kita menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain, jangan berpacaran ala orang dunia. Belum waktunya sudah pegang-pegang yang lain. Nah, ini pacaran ala orang dunia. Bahaya. Ya. Moral di sini adalah lakukan yang baik, jauhi yang buruk. Tahap-tahap ketertarikan pada lain jenis. Yang pertama, tertarik dengan lain jenis. Ya. Kalian bisa tertarik wajahnya, atau rambutnya, atau senyumnya, atau cara berjalannya, macam-macam. Ya. Tertarik dengan lain jenis. Yang kedua, mulai berkenalan. Memberanikan diri untuk berkenalan. Ya. Setelah memberanikan diri untuk berkenalan, mulai mengungkapkan isi hati. Ya, mulai berani mengatakan saya suka kamu, saya cinta kamu, mau nggak kamu jadi pacar saya. Mulai nembak. Ya. Nah, itu mulai pacaran.
Nah, pacaran ini adalah proses penentuan atau kecocokan. Maka tahap terakhir adalah membangun hidup perkawinan. Membangun hidup perkawinan itu berarti membangun komitmen dalam hidup rumah tangga. Bagaimana pacaran yang sehat? Pacaran yang sehat adalah sesuai dengan norma-norma agama, menjadi pedoman dalam berperilaku termasuk dalam pacaran. Yang kedua, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi ketika kamu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, maka pacaranmu itu pun juga akan berpengaruh, yaitu pacaran yang sehat. Menjadikan pacar sebagai penyemangat dan motivasi diri, bukan menjadikan pacar sebagai pelampias nafsu, itu dosa. Yang terakhir, menghindari diri dari berbagai bentuk pornografi. Pornografi ini membuat orang jatuh dalam dosa. Ya, maka ketika kalian pacaran dan masih punya kebiasaan nonton pornografi, maka di situ hati-hati. Bisa jatuh dalam dosa, godaan. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa pacaran merupakan tahap di mana seseorang ingin menentukan hidup bersama dengan pilihan hidupnya. Maka pacaran harus memperhatikan norma-norma yang ada. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.